البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berhubungan dengan permasalahan syu'abul iman, yaitu cabang-cabang keimanan. Yang datang dalam masalah ini beberapa riwayat yang berbeda. Sebagian mengatakan bid'un wa sittuna syu'bah, sebagian mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah, yang lainnya mengatakan bid'un wa tis'una syu'bah. 60 sekian cabang, 70 sekian cabang, atau 90 sekian cabang. Dan kemarin telah kita simpulkan ikhwan bahwasanya riwayat yang paling kuat karena tidak ada keraguan padanya yaitu riwayat bid'un wa sittun, yaitu 60 sekian cabang. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Karena memang pada hadis yang menetapkan bid'un wa sittun ini tidak ada keraguan. Sedangkan yang menetapkan 70 sekian dan 90 sekian padanya perawi menggunakan kata au. Nah, yaitu ada keraguan-keraguan padanya. Ini yang kita bisa memastikan. Nah, bahwasanya hitungan 60 sekian itu mesti masuk. Adapun hitungan setelahnya taib itu wallahu taala alam. Kemudian telah kita lewati kemarin bahwasanya dari cabang-cabang keimanan yang paling tinggi, dari cabang-cabang keimanan tersebut yang paling tinggi apa? Pak Agus? Nah, perkataan la ilaha illallah. Nah, tapi apakah cukup sekedar perkataan saja? Indak Maulana, tidak cukup sekedar perkataan, tapi bagaimana? Perkataan yang terpenuhi padanya syarat-syarat dan konsekuensinya, sehingga bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, ini telah kita lewati dulu di awal tentang pembahasan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendahnya yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada hal penting untuk kita pahami di sini ikhwani fillah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adnaha, yaitu yang paling rendahnya atau paling sedikitnya. Tidaklah dimaksudkan di sini kemudian peremehan atau celaan terhadap perkara tersebut. Ketika dikatakan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, sekali lagi, bukanlah hal ini bermakna tangkis wa madzammah, yaitu bermakna peremehan atau bermakna celaan. Tapi ini hanyalah sekedar sifat bahwasanya amalan ini dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain itu lebih rendah. Ini harus kita pahami. Karena jangan sampai ketika kita membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, kemudian kita berarti itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang jelek. Tidak. Nah, rendah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain yang lebih tinggi. Walaupun khanifillah pada asalnya amalan itu juga memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau seorang melakukannya ikhwanifillah betul-betul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nah, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin 'ala tariq fa akhkharahu fa syakarallahu lah fa ghafara lah." Tatkala seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati husna syauqin, yaitu cabang suatu ranting yang berduri di atas jalan, ya, ada ranting berduri di atas jalan yang dilalui manusia, maka fa'akharah, maka dia kemudian singkirkan dari jalanan. Ada sesuatu yang menghalangi di jalan, dan di sini duri jelas akan mengganggu manusia. Dia akhirkan, dia singkirkan gangguan tersebut, fasyakarallahu lah, maka Allah Subhanahu wa taala syukuri perbuatan si hamba tadi, faghfaralah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Lihat, secara sekilas amalan yang remeh, menyingkirkan gangguan dari jalan, tapi tatkala dibangun di atas keimanan dan juga harapan kepada Allah, juga karena ingin menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin, agar orang-orang yang lewat tidak terkena duri ini, maka Allah syukuri. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Zat yang maha mensyukuri amalan-amalan hambanya, sekecil apapun, seremeh apapun amalan itu di mata manusia, kawan, Allah Subhanahu wa taala akan mensyukurinya, akan memberikan balasan. Dan di sini balasan yang besar, yaitu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunan merupakan hal yang paling diharapkan oleh setiap hamba. Dan dengannya seorang bisa selamat dari siksa api neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya laki-laki tersebut, akhwanifillah, bukanlah orang yang melempar, bukan orang yang membuang duri-duri itu di jalanan, bukan. Tapi dia singkirkan gangguan itu, ya, hanya karena hanya karena keinginan sendiri, dalam artian secara niatan dia ingin menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin, walaupun asalnya tidak wajib, karena dia sekedar lewat. Tapi pahalanya bersama dengan itu, pahalanya sangat besar. Dan dalam riwayat Muslim, ikhwanifillah, dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah aw antafi'u bih." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga, atau amalan yang aku akan mengambil kemanfaatan dengannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'zilil adha an tariqil muslimin." Singkirkanlah gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akhwanifillah, umum. Menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin sifatnya umum, baik gangguan yang zahir maupun yang sifatnya maknawi. Gangguan-gangguan yang zahir, yang jelas, yang hakiki, adanya bebatuan, adanya duri, adanya penghalang-penghalang di jalan, ketika kita singkirkan, itu kebaikan. Juga yang sifatnya maknawi, ya kawan, gangguan dari jalan kaum muslimin, gangguan-gangguan yang akan menghalangi saudara kita untuk menuju jalan keistiqomahan,
gangguan-gangguan yang mengakibatkan saudara kita tergeser atau tersimpangkan dari jalan istiqamah, ini juga masuk. Nah, teman-teman yang jelek, ketika kita tahu ada saudara kita yang kemudian kok bergaul dengan teman yang buruk, berusaha untuk disingkirkan, dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Nah, ada saudara kita dulu ngaji bersama kita, kok kemudian terpengaruh dengan teman-teman duduk yang jelek sehingga lalai dari ngaji, lalai dari melakukan ibadah dengan baik. Berusaha untuk dinasihati, dijauhkan. Dan ini masuk, ikhwan. I'zilil adza an tariqil muslimin. Jauhkanlah gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan termasuk gangguan-gangguan yang sangat jelas, ikhwan fillah, yaitu banyaknya gambar-gambar yang tidak senonoh di jalan-jalan kaum muslimin. Ini hakikatnya gangguan. Maka sebenarnya kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa kaum muslimin untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Gambar-gambar para wanita yang dipampang di jalan-jalan, ini sebenarnya gangguan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan untuk mampu menghilangkannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan al haya, sifat malu, merupakan cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup hadis yang agung ini dengan perkara yang penting. Perkara yang semakin jauh dari zaman kenabian semakin terkikis, yaitu sifat malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Lalu apa yang dimaksud dengan al-haya ini? Apa yang dimaksud dengan sifat malu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cabang keimanan? Ditegaskan oleh Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, bahwasanya al-haya khuluqun yab'atsu ala fi'lil hasani wa tarkil qabih. Al-haya khuluqun yab'atsu ala fi'lil hasani wa tarkil qabih. Yang dimaksud dengan sifat malu di sini, ikhwan, yaitu suatu akhlak, suatu sifat yang mendorong orang yang memilikinya untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Itulah hakikat sifat malu yang dipuji dalam syariat kita. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hadis mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau secara tegas mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena sifat malu inilah sifat yang mendorong seseorang untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Adapun hal-hal yang sering disebut oleh manusia ikhwanifillah sebagai sifat malu, terkadang sebenarnya itu bukan sifat malu. Nah, seperti contohnya misalnya, seseorang ketika ingin menghadiri sholat berjamaah, dia bukan orang yang suka ke masjid. Ayo nak, berangkat sholat berjamaah. Nah, malu saya
Nah, malu pada orang-orang di masjid, malu pada tetangga. Nah, ini bukan sifat malu ini. Ini sifat apa? Sifat ketidakmampuan atau yang dinamakan dengan al-ajz, ketidakmampuan. Dan banyak orang yang salah kaprah dalam menggunakan istilah haya. Istilah sifat malu ini. Karena apa? Sesuatu yang menghalangi seseorang dari perbuatan baik itu bukan malu namanya. Tapi itu adalah ketidakmampuan, kelemahan, dha'f. Oleh karena itulah pahami makna sifat malu ini, ya kawan. Sifat yang hendaknya kita berhias dengannya, sifat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat yang mesti mendatangkan kebaikan. Dan dalam sabda beliau yang lain, beliau tegaskan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya di antara perkara yang merupakan perkataan kenabian yang awal dulu, yaitu termasuk perkataan-perkataan yang awal dari perkataan-perkataan kenabian sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Menunjukkan bahwasanya sifat malu itu sifat mendasar untuk seseorang terhalangi dari berbagai macam kejelekan. Kalau tidak malu, silahkan tinggalkan sholat. Kalau tidak malu, silahkan berbuat maksiat. Kalau tidak malu, silahkan mencuri. Kalau tidak malu, silahkan berbuat semaumu. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwasanya itu adalah perkataan yang sudah dikenal manusia semenjak dahulu. Bahkan dari kalangan Arab jahiliyah, sebagian mereka orang-orang yang memiliki kehormatan, mereka berhias dengan sifat malu. Malu untuk dikenal sebagai orang yang berdusta. Malu. Sampai-sampai Abu Sufyan bersamaan dengan kebencian yang sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena malu untuk dikenal dan disebarkan sebagai seorang yang pernah berdusta, ketika ditanya oleh Hirakal, beliau jawab dengan jujur padahal saat itu masih kafir. Beliau jawab dengan jujur apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidaklah memerintahkan kecuali kebaikan. Memerintahkan untuk menyambung rahim, dan beliau dikenal sejak awal adalah orang yang baik dan seterusnya. Baik. Ini tentang pengertian sifat malu. Dan diungkapkan dalam sebagian riwayat akhwani fillah tentang hakikat sifat malu tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzata yaumin li ashabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkata kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Maka para sahabat mengatakan, sungguhnya kami malu, walhamdulillah, kami memiliki sifat malu, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah tercabut sifat malu, ikhwani fillah wal iyadu billah, semua perbuatan buruk akan dia lakukan. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu lagi. Dan ini yang semakin kita rasakan dengan jauhnya dari zaman kenabian dan jauhnya manusia dari agama, serta dekatnya mereka dengan pola-pola dan gaya-gaya hidup orang-orang kafir. Akhirnya semakin terputus rasa malu. Sebagiannya membicarakan hal-hal yang tidak senonoh dengan
terang-terangan, sebagiannya mengumbar aurat dengan tanpa segan, dan seterusnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, qala laisa dzak, bukanlah itu yang dimaksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya' an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila. Wa man arada al akhirata taraka zinatan dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Hadis agung ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', demikian pula Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Beliau katakan, akan tetapi malu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya yaitu antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu engkau menjaga kepalamu serta apa-apa yang ada di kepalamu. Yaitu apa? Dengan menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Nah, kepala ini akhwani fillah mencakup banyak hal. Mata, kepala, mulut, hidung dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu engkau jaga kepalamu dari engkau jaga kepalamu dan apa-apa yang dicakup oleh kepalamu itu. Juga masuk di dalamnya apa? Menjaga pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua kata beliau, wal batna wa ma hawa, dan engkau jaga perutmu dan hal-hal yang masuk ke dalam perutmu. Berarti apa? Berusaha untuk menjaga jangan sampai masuk ke dalam perut kita hal-hal yang haram. Ini juga apa? Hakikat malu. Walaupun sangat kepingin, walaupun hanya perkara yang kecil, tapi jaga. Jaga dengan sifat malumu, jangan sampai masuk ke dalam perut hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal tadhkuril mauta wal bila, dan engkau ingat kematian serta ingat hancurnya tulang belulang kita. Karena ketika seseorang mengingat ini, seseorang akan terhalangi dari maksiat dan terdorong untuk melakukan amalan taat, amalan-amalan ketaatan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hakikat sifat malu, sebutkan salah satu sifat yang akan mendorong untuk mencapainya, yaitu apa? Dengan mengingat kematian dan hari kebangkitan. Nah, seorang yang lalai dari kematian biasanya berbuat semaunya, tak mengenal malu. Ini biasanya. Tapi ketika seorang ingat mati, akan dihiasi dirinya dengan sifat malu, bersemangat pada kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Kemudian waman aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan duniawi. Maksudnya tidak tertipu dengannya. Ketika Allah berikan rezeki kepadanya, dia gunakan rezeki tersebut pada hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan setelah kematiannya. Maka kata Nabi, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, dan siapa saja yang melakukan hal tersebut maka sungguh dia telah memiliki sifat malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini hakikat sifat haya. Dan sifat malu
sangat erat hubungannya dengan iman. Kapan saja salah satunya tercabut, maka tercabut yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal haya'a wal imana qurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Sungguhnya sifat malu dan iman itu kedua-duanya bergandengan. Maka apabila salah satu dari keduanya terangkat, maka yang lainnya pun ikut terangkat. Kalau sifat malu sudah terangkat dari seseorang, ikhwan, maka imannya pun terangkat. Dan sesuai dengan kadar terangkatnya sifat malu itu, demikian pula kadar keimanan yang tercabut. Demikian pula sebaliknya, ketika iman tidak ada, maka biasanya juga tidak punya sifat malu, waliyadzubillah. Kemudian dari sisi jenisnya, ikhwan, sifat malu ini terbagi menjadi dua jenis. Dilihat dari sisi bagaimana seorang hamba bisa mendapatkannya. Yang pertama, haya'un gharizi, yaitu sifat malu yang sudah menjadi fitrah dia. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada si hamba dengan sifat malu secara tabiat. Nah, yang kedua haya'un kasbi, yaitu sifat malu yang diusahakan. Nah, sifat malu yang diusahakan ini bisa tercapai dengan ilmu. Ketika seorang tahu hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia berusaha untuk meninggalkannya, berusaha menghiasi diri dengan sifat malu ini. Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya ilmu memiliki peranan yang sangat penting. Semakin seseorang ikhwani fillah memiliki ilmu, semakin seorang mendalam dalam memahami agama Allah, sepantasnya dia untuk semakin memiliki apa? Memiliki sifat malu. Baik. Ini sebagian faedah berhubungan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.